Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-17, Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4, ayat 42 sampai 44. Sekali peristiwa, datang seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, dan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa,
Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka bertanya, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menerima berkat Tuhan. Bacaan Injil saat ini berbicara tentang perbanyakan roti dan ikan oleh Yesus. Tetapi sebelum roti dan ikan dilipat gandakan, Filipus, salah satu murid Yesus, benar-benar tidak tahu bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas untuk melakukan itu, memberikan makanan kepada orang banyak. Filipus berkata bahwa 200 dinar hanya cukup untuk memberi mereka potongan-potongan kecil. Murid lain, Andreas, berkata bahwa ada 5 roti dan 2 ikan.
Tetapi apa artinya itu bagi orang sebanyak itu? Murid-murid itu mungkin sangat khawatir tentang ini. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu yang mereka anggap mustahil. Tetapi Yesus tahu betul apa yang akan dilakukannya. Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang ada di situ. Itu adalah mujizat yang dilakukan Yesus untuk memenuhi kebutuhan makan orang banyak pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, peristiwa perbanyakan roti ini mengingatkan kita akan kisah dalam 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42-44, yakni pada bacaan pertama, tatkala seorang dari Baal Salisa membawa bagi Elisa, sang abdi Allah, roti hulu hasil yang menjadi kewajiban menurut ketetapan Allah. Roti hulu hasil adalah persembahan bagi Allah sebagai hasil panen pertama yang dipersembahkan bagi Allah, atau istilah lain, persembahan buah sulung sebagai hasil panen pertama untuk dipersembahkan kepada Allah. Itulah yang dipersembahkan orang itu kepada Allah lewat Nabi Elisa. Nabi Elisa pun menyuruh orang itu memberi kepada banyak orang yang ada di sekitar Nabi Elisa, namun bagi orang itu, persembahan roti hulu hasil yang dibawanya itu pasti tidak cukup bagi orang sebanyak itu. Namun Nabi Elisa dengan kekuatan yang berasal dari Allah mengadakan hal yang luar biasa sehingga semua orang itu makan sampai kenyang, bahkan masih ada yang tersisa. Hal yang diperbuat Yesus menggambarkan betapa besar kekuatan dan kuasa Allah ada dalam dirinya dan mengerjakan hal yang serupa, bahkan lebih luar biasa dari Nabi Elisa memberi makan 5.000 orang karena keprihatinannya yang begitu besar terhadap mereka yang lapar. Saudara-saudariku terkasih, terkadang kita tidak percaya bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu untuk kita. Kerap kita tidak berpikir bahwa Tuhan mau menolong kita, memberi kita jalan. Terkadang kita berpikir bahwa Yesus jauh dari kita, terutama ketika kita berada dalam kesusahan, kesulitan, masalah, kekhawatiran, dan ketakutan, saat kita berada dalam penderitaan, saat kita terlalu terbebani atau putus asa, atau saat kita dihadapkan pada rintangan. Ketahuilah dalam semua hal sedemikian itu, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bersama kita, memberi kita bantuan, solusi, berkat yang kita perlukan. Jika satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain untuk kita. Jika kita memenuhi penghalang di jalan kita, mungkin Tuhan ingin agar kita melewati jalan lain, bukan jalan yang kita pikirkan atau kita kehendaki.
Jika kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, mungkin Tuhan ingin agar kita tidak mengambil cara yang kita pilih, tetapi harus mengambil cara lain yang tentu lebih baik, kendati pun kita tidak menyadari dan mengetahuinya. Jika kita menemui penderitaan dalam keluarga, mungkin Tuhan ingin agar kita mengubah hidup, tingkah laku, mentalitas, sikap, dan tutur kata kita. Jika satu jalan tertutup, pasti ada banyak jalan atau cara lain yang disediakan untuk kita oleh Tuhan. Masalahnya, apakah kita bertanya kepada Tuhan di mana pintu atau jendela lain dan tidak bersikeras melewati pintu yang sudah tertutup? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.